Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada ayat 32 di dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, demikianlah perintah Allah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, jika kurban merupakan pengorbanan darah yang dijadikan sarana untuk taqarrub kepada Allah, maka ia merupakan pengorbanan darah yang paling disukai. Sebagian mufassir memahami maksud firman Allah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, adalah memberikan korban yang gemuk dan bagus. Rasulullah pernah ditanya, hewan korban seperti apa yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu yang paling mahal dan yang paling disukai oleh pemiliknya. Imam Asy-Syafi'i berkata, akal yang sehat mengetahui bahwa setiap sesuatu yang dijadikan sarana taqarrub kepada Allah, jika semakin mahal dan semakin banyak pengorbanan yang dikeluarkan, maka pahala yang akan dia dapatkan akan semakin banyak. Ayat ini adalah ayat yang kita bahas, yakni masih berkaitan dengan haji dan kurban. Bahwasanya perintah-perintah Allah sebagaimana sebelumnya, yakni haji, kurban, menginfakkan atau memberikan makan kepada fakir miskin dan seterusnya. Barang siapa orang-orang yang dia mau mengagungkan syiar-syiar Allah itu, maka sesungguhnya hal itu akan muncul dari ketakwaan hati. Dan Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan salah satu syiar Allah dalam bentuk mengagungkan syiar Allah itu adalah ketika seseorang korban, hendaknya dengan hewan korban yang mahal dan yang bagus. Artinya begini, saat Allah memerintahkan kepada seseorang, kamu korbanlah sebagai wujud taqarrub atau mendekat kepadaku, yakni Allah, maka orang yang dia mengagungkan perintah ini pasti dalam menjalankannya memilih hewan korban yang paling bagus dan yang paling mahal menurut Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu, kalau kita kaji secara fikih, Imam Asy-Syafi'i itu beliau menyampaikan bahwasanya antara kambing yang jantan dengan kambing betina, menurut Imam Asy-Syafi'i itu lebih bagus kambing yang betina. Kalau kita mungkin mikirnya yang jantan itu karena jantan dengan betina ya lebih bagus jantan. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan al-unsa ahabbu minadz-dzakari.
Yang namanya hewan kurban yang betina lebih bagus, lebih utama dibandingkan yang jantan. Kenapa? Karena li'annaha aktsaru qimatan fayustari biha ta'aman. Karena kalau menurut Imam Asy-Syafi'i pada masa Imam Asy-Syafi'i dulu, harga hewan yang betina dan yang jantan itu lebih mahal yang betina. Karena lebih mahal yang betina, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan lebih baik kurban dengan yang betina. Kemudian juga karena rasanya atau rasa daging hewan yang betina itu lebih enak menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ini karena memang sifat daripada kita menjalankan perintah Allah itu hendaknya kita dengan cara yang baik. Ketika Allah memerintahkan, wujud daripada kita mengagungkan syiar Allah yakni perintah-perintah itu, maka kita dengan cara melakukan yang terbaik. Pada masa Rasulullah dulu ada namanya ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang yang mereka hijrah dari berbagai daerah, terutamanya dari Mekah, ikut Nabi ke Madinah. Di Madinah karena tidak ada sanak famili, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, maka mereka itu tinggal di masjid. Untuk makannya itu yang bertanggung jawab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya tidak main-main, 300 orang lebih. Pimpinannya Abu Hurairah. Maka Rasulullah itu menginstruksikan atau memerintahkan kepada para orang-orang kaya yang mereka punya kebun kurma, yang punya kelebihan kurma, tolong dibantu saudara-saudaranya yang tidak memiliki bahan makanan. Ada sebagian orang itu sengaja mengambil kurma-kurma yang busuk, kurma-kurma yang tidak layak dijual, yang ketika dipanen ini hanya jadi perkara yang tidak berguna, maka sengaja diambil kemudian ditaruh di sekitaran masjid. Melihat hal itu, orang-orang yang ada di masjid karena adanya makanan cuma kurma-kurma busuk itu, yaitu yang dimakan. Tetapi Allah kemudian di dalam surat Al-Baqarah berfirman, wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa antumidu fi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Kamu jangan memiliki niatan kalau sedekah itu yang jelek-jelek, padahal kamu sendiri nggak doyan, kamu sendiri nggak mau, kok mau kamu sedekahkan kepada saudaramu. Oleh sebab itu ketika seseorang melaksanakan ibadah korban, hendaknya tidak hanya sekedar sah, tapi juga dengan hewan korban yang paling bagus, bahkan yang paling mahal menurut Imam Asy-Syafi'i. Karena di dalam hadis yang lain Allah berfirman, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Allah itu maha baik dan Allah mencintai sesuatu yang baik. Ini artinya berkaitan dengan masalah akhlak seseorang di dalam menjalankan perintah Allah. Dalam hal ini korban, hendaknya tidak hanya sekedar berpikir bagaimana hewan korbannya itu sah. Satu contoh, ngambil kambing yang kecil, ngambil sapi yang kecil, jangan. Hendaknya semampu kita ketika korban, karena kita mengagungkan syiar Allah, kita memilih yang terbaik. Dalam hal ini bisa yang paling mahal atau yang paling bagus yang dimiliki oleh kita bersama. Nah, ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.